Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Andriawan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 51 Jakarta. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya dapat menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Febri kan ya? Iya, Febri tinggalnya di mana? di Pasar Rebo. Pasar Rebo. Kamu tuh kelas berapa sih? Kelas 11 TKP 2. Oh, bukan di kafe 1 ya? Bukan. Oh, kan di kafe kan ada 2 ya? Saya suka ketukar-tukar tuh. Di kafe 1 atau di kafe 2. Nah, kamu kan rumahnya kan di Pasar Rebo. Kesini kan nggak terlalu jauh lah ya. Naik apa kalau ke sekolah? Motor. Naik motor. Nah, saya dapat laporan dari guru piket. Kamu itu sering telat. Terus nggak hanya dari guru piket, dari teman-teman kamu saat kamu pernah datang pagi, saya dengar tuh, Febri kok tumben datangnya pagi, berarti kan menandakan kamu sering telat. Bener nggak? Bener. Ya. Saya juga dulu sama, pernah datang telat, cuma saya ada alasannya gitu, dan nggak sering juga gitu, karena namanya alasannya berarti sekali 2 kali gitu. Nah, kamu alasannya kenapa sih kok sering telat kayak gitu? Saya sering begadang. Sering begadang. Iya. Sering begadang tuh ngapain ya sering begadang? Kalau sebelumnya kan saya kan telatnya nggak terlalu parah ya, tapi kalau setelah saya dikenal sama game ini sama saudara saya, setelah liburan lebaran itu saya makin kayak begadangnya makin parah gitu, jadi begadang mulu setiap hari. Itu karena dikenalin sama Game. iya game, jadinya keasikan ya. Sampai lupa waktu. Tapi lupa sholat nggak? Lupa sholat aja. Enggak, kalau salah sih diingetin. Cuma telat. Sama juga telat juga. Nah, itu kan kamu tahu nggak sih tujuan dari main game itu apa? Nggak tahu sih, pengen Tujuan game itu apa sih? Game itu kan permainan ya. Tujuan buat diri kamu itu apa sih main game? Yang tujuan yang sesungguhnya ya kalau main game itu apa? main-main aja sih. Iya, buat main-main. Hiburan. Hiburan. Tujuannya itu kan. Kalau hiburan itu kan
apa sih namanya ya, buat waktu luang aja kan gitu. Kalau kamu sampai begadang-begadang ya. Iya. Nah, dari situ dampaknya apa nih? Kamu begadang, dampaknya apa jadinya? Tidur malam mulu Tidur sampai malam sampai ke sekolahnya yang telat. ya. Padahal kan kita kan udah sepakat ya, kamu masuk di kelas industri ini. Kelas industri kan kelas-kelas buat anak-anak yang unggul, itu kan ya. Kita udah sepakat sejak awal, walaupun di sini produktivitasnya jam 8, tetapi masuknya disamakan kan, pukul 6.30. Nah, kira-kira nih dari permasalahan yang udah kamu alami nih, ya kan? Gimana nih, baiknya gimana biar kamu itu nggak telat lagi gitu. Tadi nggak tahu karena begadang ya. Nah, gimana caranya biar lebih seperti biasa kayak Febri yang dulu yang nggak telat pas masuk pertama kali di 51 kan? Kan kamu bisa tuh nggak telat, berarti kamu udah tahu harusnya solusinya tuh, ya kan? Dulu kan nggak telat kan? Waktu pertama kali kan saya yang ngetes dulu. Ngetes waktu kan saya kan? Iya. Kamu dulu pas awal-awal nggak telat, berarti kamu udah tahu tuh gimana caranya nggak telat. Nah, kira-kira gimana Kevin? Iya, terus kayak udah jam lebih dari 11 gue harus udah berhenti main game biar nggak telat lagi, biar tidurnya nggak terlalu malam, biar nggak telat bangun. Terus mungkin karena pas udah tahu main game gitu sama game game mungkin harus dihapus kali ya, kayak game itu berpengaruh banget gitu. Berpengaruhnya apa nih kalau game yang kamu mainin sekarang? Pengaruhnya Sampai saya sering begadang, terus produktivitasnya kurang, terus emosinya jadi susah kontrol. Oh gitu, mengaruh ke emosi juga ya? Emosinya kenapa Bu? Dari main game? Itu kan biasanya kan ada player yang gitu kan. Oh iya, sering ngata-ngatain ya? Berarti jadinya malah ini ya, malah apa sih? Ya ada positifnya sebenarnya main game, negatifnya juga ada. Cuma kan kamu bisa tahu lah mana yang sekiranya lebih baik yang mana gitu, yang buruk yang mana, kan kamu udah dewasa ya. Itu berarti dihapus gamenya ya. Tapi bukan berarti main game itu nggak bagus. Main game itu tujuannya ya itu tadi kata kamu menghibur. Tapi kalau misalkan sampai bikin ketagihan, nah berarti tadi yang kata kamu bilang ada yang salah tuh dari game itu gitu ya Febri ya. Jadi kedepannya siapkan ya, telat lagi ya, bertahap lah ya, karena kamu udah biasa sering telat. Jadi untuk nggak telat tuh bertahap. Tadi solusinya tadi kamu bilang dihapus gamenya. Nah, itu mungkin bisa mengurangi masalah kamu terkait yang tidurnya malam gitu. Itu ya Febri ya. Ya udah itu aja. Semoga bisa lebih baik lagi ya Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Hebrasyah dari kelas 11 TKW 2. Terima kasih untuk Pak Chandra karena telah memberikan solusi dari permasalahan yang saya alami. Nama kamu Lexa kan ya? Iya Pak. Kelas berapa Lexa? 11 pemasaran Pak. Oh, berarti mau PKL dong. Nah, lagi PKL ya. Tapi saya lihat Lexa itu kan kamu kan saat ini belajar di kelas industri kan ya, yang tadinya di reguler sekarang di kelas industri. Nah, saat di kelas industri saya lihat beberapa hari
Reksa itu pakai bajunya nggak pakai seragam. Itu kadang-kadang kantinnya dibuka. Itu padahal waktu di kelas reguler kamu pakai seragam terus nggak mungkin dibuka kan? Enggak Pak. Iya. Nah, kenapa tuh masalahnya, kenapa saat di kelas industri ini kamu berbuat seperti itu? Alasannya kenapa, Alexa? Yang saya kadang nggak pakai seragam dulu ya. Itu Iya. kan saya juga pakai seragam kan nggak full seminggu yang tersusun Enggak. nggak pakai kan enggak. Beberapa hari aja. Berarti Iya. kan kamu ada masalah tertentu di hari tersebut kan? Nah, kalau misalkan Mm-mm. tiap hari mah berarti bukan di sekolah namanya, Iya. udah di luar gitu. Itu kan saya jejak. Sebenarnya saya kan ngerasa juga saya nggak pakai itu tuh di hari Senin. Nah, itu alasannya. Itu alasannya tuh yang tadi saya bilang juga. Itu tuh karena kan kalau untuk pekerjaan yang untuk pribadi saya itu pokoknya yang untuk masak, terus habis itu yang berhubungan pribadi saya itu yang ngerjain itu emang saya sendiri. Karena emang saya kan udah dibiasain, waktu itu orang tua saya tuh nggak pengen, pokoknya semenjak saya udah kelas 11 SMA ini pas udah di PK itu saya udah itunya nyuci sendiri dipisahin sama adik saya, padahal adik saya nggak beda jauh dari saya, cuma beda 2 tahun, kelas 9. Oh, mau SMP? Iya makanya mau SMK, cuman masih nggak tahu Pak, cuman makanya masih dibolehin gitu, maksudnya masih yang dipegang gitu. Kalau sama saya udah bener, Kamu anak keberapa? saya anak pertama, Adik kamu? anak kedua, Bontot. ya belum tahu. Pantes. Iya, terus? Iya makanya jadi semua pekerjaan termasuk yang nyuci ini. Nah itu salah satu alasannya kenapa kalau misal hari Senin kan kadang saya juga suka nggak pakai seragam itu karena saya juga malas nyuci. Nah itu karena kan semua cucian itu kan pasti yang apalagi seragam itu saya yang paling lama nyuci itu sebenarnya seragam, karena kan seragam jangka waktu pakainya masih bisa minggu depan. Nah minggu depan itu kadang ketumpuk, terus kadang kayak saya mau satu ke adik saya, mama saya udah misahin, maksudnya kayak udah bener kamu nyuci sendiri aja. Maksudnya mama saya udah paham kalau baju saya kayak gimana, pasti dicek-cekin. Terus juga kalau misalnya yang saya cuci itu tuh pasti rata-rata yang saya dulu itu baju main saya, karena kan main kan lah iya kan kalau misal baju bebas atau baju main gitu kan kepake nih hari Sabtu minggunya atau nanti pulang sekolah ada mau main kemana kan pasti kepake. Kalau seragam kan istilahnya minggu depan, masih minggu depan lagi. Nah dari situ tuh kadang iya cukup dulu gitu kan, apalagi minggu depan aja gitu. iya makanya kan saya juga punya seragam putih itu kan cuma satu doang, makanya saya kadang lupa cuci. Iya putih cuma satu doang yang seragam putih. Oh Kayak iya, gitu. makanya yang sering nggak. Ada satu lagi sih panjang begitu. Habis itu ya udah dari situ sih Pak. Makanya kamu sering pakai baju bebas itu di hari-hari yang seragamnya putih, Iya itu. putih atau putih abu ya. Nah, makanya saya enggak di Karena hari bajunya putih sih. Karena bajunya cuma satu. Terus juga kalau di hari Selasa itu saya kalau hari Selasa baru tuh bajunya kan udah digosok, maksudnya udah aman, jadi saya baru dipakai di hari Selasa itu. Nah kan memang kan kalau di sekolah kan kamu dari mulai kelas 10 ya kan udah dikasih kesepakatan kan, udah dikasih keyakinan di sekolah bahwa pakai seragam ya kalau Senin putih-putih, Selasa Putih biru Pak. putih Putih abu. Iya putih abu. abu, Rabunya pramuka, ya kan, Kamisnya batik, Jumatnya baju seragam muslim kan. Nah, kamu udah tahu kan tuh waktu di awal-awal sekolah ini kan gitu. Nah terus kamu ada masalah kayak gini, padahal sebelum masuk PK, ya kan? Sebelum masuk PK, kamu pakai seragam terus kan? Oke. Iya. Nah berarti kan kamu harusnya udah ada solusinya, karena sebelum masuk PK kamu bisa. Iya kan? Iya benar. Nah kira-kira menurut kamu gimana sih buat mengatasi masalah kamu nih yang di hari Senin itu pakai baju bebas? Kalau misalkan tiba-tiba numpuk itu, gimana cara solusinya biar bajunya nggak numpuk gitu? Atau ada alasan lain? Pokoknya nih kalau hari pas yang gue bilang tadi kan kalau pas sekolah itu kenapa saya maksudnya bajunya pakai itu dulu, itu kan juga ada tekanan buat diri saya sendiri ya Pak. Apalagi kan kalau masuk pagi otomatis dari pagi sampai balik yang dulu pas saya masih di reguler kan emang harus pakai seragam. Nah itu tuh ya kayak gitu tekanan dari, maksudnya saya juga mikir gitu loh, ya berarti besok beragamnya harus masih dipakai lagi. Cuman di PK itu kadang kalau misal di hari
Saya kalau datang pagi itu, saya jarang termasuk yang datang siang ya. Iya, Saya kamu nggak pagi. pernah. Saya nggak, maksudnya benar-benar saya selalu sama teman saya pagi. Itu saya kalau nggak pakai seragam, itu pas saya di hari Senin tuh saya selalu datang di jam 7. Itu karena juga itu salah satunya kadang kayak minggunya kan habis main capek, terus juga saya juga kadang kepikiran kayak stres ini, maksudnya bajunya numpuk banyak banget gitu. Kadang Iya. saya pinjam baju adik saya dulu tuh, kalau Mbak? misalnya pinjam baju adik saya Pak. Kamu muat. Kamu Tadi kamu cewek juga. cewek juga, ada saya cewek, anak 230. Nah, adik kamu kasihan dong. Nah, adik saya kan juga punya baju lagi. Cuman kan ya udah saya akhirnya maksudnya kalau bisa itu makanya kadang pakai baju adik saya. Kasihan gitu. Iya, Nah, soalnya masalahnya gini. Masalahnya kalau pas baju adik kamu juga tinggal satu, nah gimana itu? Kan nggak bisa melarang baju adik kamu terus. mungkin lebih kayak yang saya terapin aja waktu dia reguler. Ah kayak, iya. mau Kalau kita gimana tuh? Kok bisa? ya itu saya rajin nyuci itu. Karena kan juga mama saya maksudnya mama saya ngingetin gitu ya, kalau pas di PK, kadang kan saya Senin juga kadang masuknya jam 7 itu kadang baju itu kayak nggak kecuci, maksudnya entar dulu, jadi makanya saya kadang pakai baju bebas. Nah, kecuali besok-besoknya itu saya selalu pakai seragam. Solusinya itu ya dua ya. Iya. Yang pertama Iya, bisa lebih- pakai punya adik, Iya, pokoknya ya kan? Yang kedua tadi apa? itu lebih, maksudnya saya lebih apa ya, nerapin apa sih Pak? Langsung bela diri. Bukan bela diri, kayak yang kalau saya masih di Rogo kan saya rajin nyuci ya, tiap balik sekolah seragam udah saya pisahin seragam sama baju main gitu, jadi cucian yang seragam itu rendemannya emang udah khusus yang dicuci hari sama jemur hari ini, jadi Iya. langsung gosok. Udah apa tuh? Udah disiapin gitu ya? Kalau sekarang kan saya campur-campur. Oh gitu. Jadi kalau udah disiapin jadinya enak gitu nyucinya. Ya, jadi maksudnya lebih prioritas gitu loh Pak, yang harus emang nanti kalau pas dipakai buat besok jadi nggak usah gerabak gerubuk. Duduk lagi. Besok pagi-pagi kan kadang suka tuh saya, bahkan saya pernah telat gara-gara mau gosok baju itu. Ini gitu. Berarti kan harus prepare kalau kayak gitu kan dari malam hari sebelum kamu tidur. Iya. Mungkin kalau lagi malam terus banget ya. Sebelum tidur tuh itu waktunya apa sih? Moodnya lagi enak. Karena kan kalau sebelum tidurnya kan lagi main. Kalau pas mau tidur kan enak tuh, tinggal ya udah tinggal gosok rumah gitu. Buat baju buat besoknya aja, nggak usah semuanya. Itu kalau lagi, karena saya juga pernah ngalamin seperti itu gitu. Pernah apa namanya? Bajunya baju bebas gitu, terus nggak ganti baju. Saya juga dulu nyucinya sendiri gitu ya, pas lagi banyak tumpukan itu saya akhirnya nyuci satu dulu. Jadi nggak langsung semuanya, nyuci satu dulu. Yang mau dipakai gitu. Iya, Iya. kan banyak numpuk. Besok pakai apa nih ya? Ya pakai baju yang putih-putih ya, udah saya cuci itu dulu gitu, karena udah ngefek kan. Saya gosoknya pas malam, tadi nggak mungkin. Jarang sih gosok malam, saya selalu gosok kadang pagi, jadi makanya suka Kalau nggak telat sih, cuma beda-beda kayak sih. buru-buru. Ibu kamu kan waktu itu pagi, kalau saya malam. Itu ya Alexa ya, jadi kamu harusnya udah punya solusinya karena waktu di reguler kamu bisa. Itu aja, semoga kamu ada perbaikan ya. Ya apa, kalau udah sesuai kesepakatan di sekolah pakai seragam ya pakai seragam, mau nggak mau gitu. Kalau misalkan kalau saya dulu ya, kalau belum dicuci itu saya pakai aja karena ya udah aturannya begitu gitu. Saya punya kamunya banyak. Iya, itu makanya kadang suka gini, saya pernah males nyuci, tapi untuk bajunya saya nggak pastikan kayak bau gitu ya. Jadi itu baju cuma saya gantung doang, kadang saya cuma gosok doang, saya angin-anginin kayak gitu. Itu saya udah bener-bener males nyuci banget. Ya karena udah kesepakatan dari awal gitu. Kita pakai seragam tujuannya buat identitas kita juga di sekolah SMP yang satu. Kalau misalkan kita nggak pakai seragam, nanti dikiranya ini anak mana tuh, itu main-main gitu. Kok sekolah pakai baju bebas, kan dari masyarakat juga bilang gitu kan. Gitu ya, itu ya Lesa ya. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya, dan kedepannya ya bisa ditapi dari solusi yang kita bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Alexa Karesia dari 11 Pemasaran. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra karena telah memberikan solusi yang baik untuk saya.